Di siang ini, Kamis 3 Oktober 2024, channel Forestindo Trade House kembali hadir menyapa para traders, khususnya di bidang gold maupun emas. Oke, sebelum kita dimulai, perlu saya tekankan sekali lagi di forum ini, channel Forestindo Trade House ini tidak menjamin segala purchasing maupun transaksi Anda sekalian ya guys. Di sini kita hanya men-sharing pendapat, analisa secara pribadi. Jadi sebelum dimulai, jangan lupa ya memberi subscribe, like maupun komen ya sobat-sobat para pecinta trader sini. Pertama-tama kita harus melihat ini data yang akan dimunculkan untuk nanti malam. Itu kita bisa lihat ya, itu akan hadir pada pertama jam 4 ya. Lalu yang kedua, ini yang lumayan cukup penting, itu challengers job cuts ya. Dan yang terakhir adalah jobless claim. Itu seperti biasa diumumkan oleh hari Kamis. Lalu yang terakhir ini itu ada di factory order, itu jam 9. Nah, pertanyaannya mungkin para traders lupa, itu challenger job cut itu artinya apa? Itu challenger job cut itu sebuah metode mengukur perubahan jumlah pemutusan hubungan kerja yang diumumkan oleh pemberi kerja. Jadi jika Anda itu angka-angka yang nanti akan muncul dan dianggap negatif, itu pasti angkanya lebih tinggi. Sedangkan angka yang lebih rendah itu dianggapnya untuk pesimis, untuk penurunan US dollar. Jadi intinya kalau angkanya tinggi, itu harga emas itu akan naik ya. Kita lihat ya, ini ekspektasinya itu di 22,1% ya. Itu year on year. Sedangkan ini yang kemarin 75.000 ya, itu monthly ya. Perlu diperhatikan, itu penting sekali. Dan biasanya itu scalping itu pada muncul semua karena dia punya harga akan bolak-balik. Itu. Lalu yang kedua ini saya dapatkan ini semua signal itu pada jam 3 pagi tadi ya, itu jam 3.36, jam 6.16, jam 8.46, jam 9.58, dan yang terakhir itu jam 12 lewat 1 menit. Itu semua angkanya memperkirakan harga emas itu akan naik ya. Naik ya, semuanya naik semua. Tidak ada yang memperkirakan ini harga emas ini akan turun ya. Oke. Nah, ini. Lalu selanjutnya ini naiknya kemana? Ini kita bisa lihat ya. Ekspektasinya di 2673 ya. Ini jam 12 tadi. Di angkanya ini 2673. Dan untuk net buyingnya itu lebih banyak orang cenderung untuk beli di harga di 2652 ini. Nah, lalu ini angka-angkanya di mana? Pertama ini angkanya di 2666, itu harus tercapai. Yang kedua di 2673, dan yang terakhir itu pasti ATH 2685 ATH all time high. Sedangkan untuk support di bawahnya di 2650 udah biasalah angka-angka begitu.
Dan yang kedua di 2643, 2635 itu. Lalu mereka melihat ini untuk RSI ini, Resistance Strength Index ini mixed bullish ya. Udah oke, confirm mereka lihat itu bullish. Kalau dia break di 2650 itu baru bisa capai di pertama di 2643, lalu di 2635 ini. Tapi posisinya night buying semua, hampir 70%. Ini naik, intraday-nya, short term-nya juga naik, medium term-nya juga naik. Sedangkan dari Fed punya tabulasi yang mereka kumpulkan itu pada jam 12.15 barusan ini ya. Itu angkanya itu menurun ya, 30,9. Sedangkan yang kemarin, minggu kemarin 53. Jadi mereka cenderung ini pada traders ini pada lihat ini itu kemungkinan untuk memangkas suku bunga itu makin menciut, makin nggak ada. Jadi harganya itu makin turun untuk emas ya. Itu cara pandang mereka. Sedangkan dari saya pribadi, pandangan pribadi ya, perlu dilihat ini kemarin yang ini saya shoot dulu fotonya ya. Nah, ini kan di 2665 prediksi saya yang kemarin. Dan yang kedua di 2630 masih saya belum hapus angkanya semua, garis-garisnya. Dan ini kemarin hampir tercapai. Lalu dia turun begitu ada Fed Governor itu berpidato, yaitu Michelle Bowman, angkanya turun. Itu hanya dalam tempo, kita bisa lihat ya, ini 30 menit, tempo hanya 3 batang, berarti 1 jam aja dia berpidato, angkanya turun. Oke, saya kembalikan ke halaman ini. Sedangkan untuk perkiraan hari ini saya ya, kalau saya lihat ini cenderungnya ini ya, ini mungkin akan ke sini ya, di 2680 ya. Dan untuk bawahnya ini ya, mungkin di sini aja, tidak akan jauh-jauh. Arahnya itu akan naik. Kenapa? Kita bisa lihat dari yang tadi komentar bahwa RSI-nya untuk naik ke atas. Kita lihat H4-nya coba ya. Oke, saya shoot ya sekali ya. Ini RSI-nya sama stokastiknya itu untuk kemungkinan turun itu agak susah, makanya saya prediksi untuk naik ini ke atas ya di 2680. Sedangkan untuk di bawahnya di 2650. Oke. Dan seperti biasanya ini adalah lembaran purchasing saya. Sebentar. Bentar ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat ya.
Saya punya posisi pertama buy punya di 2669, 2659, tapi pada jam 12.32 saya cut loss, saya berbalik sell karena saya lihat ini tidak menguntungkan saya. Oke. Dan itu saya menderita kerugian kurang lebih ada 300 lebih ya. Dan ini saya ada masuk atau saya bagikan ke halaman short saya, dan kalian bisa dicek pada jam-jam segitu. Dan ini hasilnya pada jam 16.26 saya malah ada penambahan untuk posisi saya lagi. Saya aja ada 3 baris ya. Di 0,2, 0,1, 0,1. Terakhir saya jual di 2654. Oke. Dan ini yang seperti saya bilang, itu angkanya meluncur ke 2665. Ya. Saya masuk lagi sell di 2658 sebesar 0,25, dan saya ada pasang limit di 2663. Jadi posisi saya ada di sini. Dan begitu Michelle Bowman berpidato speech, saya sudah dapat angkanya semua karena saya masukin order pada jam 21.16. Dan selesai setelah beliau berpidato, nah ini yang saya dapatkan hasilnya. Angkanya yang tadi turun ya. Saya semua take profit semua di 2643 semua ya. Nah, itu ya. Lalu pada tengah malam harga kan tiba-tiba naik tuh. Saya coba-coba masuk aja posisi. Saya pikir mau cari uang dapur apa. Saya cuma 0,05 aja. Saya ada masukin di 2653, tapi pun dijemput juga, dan saya ada masukin TP juga nggak dapet juga. Tapi ya paginya saya langsung cut loss itu karena kan nggak mau turun lagi. Nah ini saya cut loss ini posisinya. 2650 saya buang di 2661 tuh ya. Saya TP kemarin nggak dapat di 2646. Lalu yang sell punya satu lagi di 2653 juga saya buang semua. Saya malah berbalik beli ini ya di 2661. Lalu saya ada tadi melakukan pembelian lagi. Itu pada jam 8.34 di harga 2656 2656.5. Dan ini juga saya yang tadi cut loss berbalik beli punya, karena saya yakin naik ini. Sekali lagi benar-benar yakin saya positif untuk naik. Jadi saya ada 2 posisi ya di sini. Nggak mungkin saya akan squaring dulu yang pertama dulu yang ini, karena ini saya nggak mau spekulasi. Kalau memang dia naik nanti sore saya akan keluar.
mungkin di sekitar di 26 70-an. Saya akan squaring dulu satunya nanti mungkin saya akan pertimbangkan. So, bagaimana guys? Sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, sekali lagi jangan lupa memberi subscribe, like maupun komen di channel @forexindo Trade House ini. So, have a nice day kalian guys semua. Selamat menjalankan aktivitas Anda para traders dan selamat menjalankan purchasing Anda sekalian.